Hanya ke masjid, hitungan menit, dapat pahala. Setiap ke masjid dapat satu istana di surga, bukan di Menteng. Kita dikasih satu tingkat apartemen, 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa. Dikasih istana di surga, hanya ke masjid, turun sebentar, kunci apartemennya, turun sebentar ke sini. Habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur, silakan. Dapat satu istana di surga. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya, 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi SAW, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, satu derajat ke derajat di atasnya yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? Sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Derajatnya di surga ini. Ngapain? Hanya karena malas melangkah ke masjid, kecuali memang antum sakit, ya lain ada udzur ya. Semua nama sifat. Itu yang utama pada Nabi Muhammad. Semua nabi yang lain umumnya nama zat. Adi, zat. Musa, zat. Pak Musa Rajeksah, yang ini. Pak Adi Hidayat, yang ini. Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lain. Sifat, nama yang menunjukkan keistimewaan pada zat itu. Pak Musa Rajeksah, dermawan, misal, contoh saja. Pak Musa Rajeksah, misal, tambahkan lagi, sabar. Semakin ditambahkan sifat, semakin menunjukkan zatnya istimewa. Musa, zat. Isa, zat. Nuh alaihissalam, zat. Nabi Muhammad seluruh maknanya, nama yang melekat pada beliau, semuanya sifat. Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagian warisan itu laki-laki dapat 2, perempuan 1. Itu hukum Islam, hukum Allah. Nggak boleh diubah itu. Apa alasannya? Kenapa anak laki-laki 2? Karena anak laki-laki, orang tuanya wajib memberikan nafkah hanya sampai balik saja. Sampai balik. Setelah balik itu bukan lagi kewajiban, sunnah. Tapi kalau anak perempuan wajib diberikan nafkah sampai dia menikah. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, semampu ayahnya. Kalau sudah menikah baru pindah ke suaminya. Jadi laki-laki itu memang sudah dibebankan karakter kepemimpinan dari masih kecil. Begitu balik sudah nggak ada nafkahnya dia. Seakan-akan dia sudah harus bekerja gitu ya. Seperti itu. Tapi tentu tidak ada orang tua yang tega tidak memberikan. Cuma kita bicara hukum. Hukum syar'i memang begitu. Terlebih lagi kalau dia sudah menikah dia harus memberikan nafkah istrinya. Belum lagi dia harus bantu orang tuanya. Kalau perempuan, ibu-ibu nikah ikut suami. Ibu sudah nggak ada kewajiban untuk membantu orang tuanya. Kecuali ibu punya kemampuan. Nggak ada waktu loh teman-teman sekalian. Nggak ada waktu. Jangan main-main soal waktu ini. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Harusnya kita memposisikan diri setiap saat meninggal bisa. Kalau seandainya dokter memvonis salah seorang di antara kita, umur bapak atau ibu tinggal 2 minggu. Kemudian ada tetangga kita atau teman kita datang. Itu tetanggamu fulan bicarakan tentang kamu. Kira-kira masih mau ribut dia? Dokter sudah vonis 2 minggu lagi umurnya. Sudahlah. Si fulan ambil hakmu. Aduh biarin aja deh. Orang sudah mau mati. Apalagi kalau sudah berjalan tinggal 2 hari. Sujud terus. Sebenarnya teman-teman tanpa tunggu vonis dokter. Malaikat maut bisa dapat setiap saat. Tapi orang tidak sadari itu. Lalai dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, dengan hartanya, dengan angan-angannya. Gak boleh kita lalai dengan itu. Tidak ada waktu. Gunakan dalam kesalehan, ketaatan. Kita berharap segera menuju ke akhirat.
Ada sebuah ungkapan ya dari salafus saleh yang mengatakan ada seorang yang masuk surga gara-gara dosa dan ada orang yang masuk neraka gara-gara ketaatan dia. Ini orang taat masuk neraka, orang berbuat dosa masuk surga. Loh, kok bisa? Para ulama menjelaskan, ini orang yang berbuat dosa. Dosa itu selalu menghantui dia. Dia takut, ya Allah aku berbuat dosa. Kemudian dia istighfar, dia mohon ampun, dia malu sama Allah SWT. Akhirnya dosanya ini menggiring dia menuju ke surga. Karena dia akhirnya jadi orang baik, tapi masih takut sama dosanya. Tapi ada orang yang melakukan ketaatan, kemudian dia bangga dengan ketaatannya. Dia merasa sudah soleh, bahkan dia meremehkan orang lain. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara ketaatan dia yang dibalut dengan ujub. Dan kata Nabi SAW termasuk yang menghancurkan manusia itu i'jabur rajuli binafsi. Dia takjub sama dirinya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan dananir, ya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqbah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kata baginda Rasulullah SAW, ada beberapa dinar. 1 dinar kamu kasih untuk berjuang di jalan Allah, jihad. 1 dinar kamu kasih juga untuk memerdekakan hamba sahaya. 1 dinar kamu berikan untuk orang miskin. 1 dinar kamu berikan untuk keluargamu. Yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan kepada keluargamu. Rasulullah SAW menyuruh menikah dan melarang membujang. Mana bujang di sini? Gak mau ngaku. Jadi Nabi SAW menyuruh dengan sangat tegas untuk menikah. Ya. Jadi situ perhatikan, sangat menekankan pernikahan. Selalu Nabi SAW kumandangkan untuk menikah. Dan melarang dengan sangat tegas untuk membujang dengan larangan yang keras. Nggak boleh. Nabi SAW melarang, sahabat itu selalu disuruh menikah. Ya. Sampai di zaman Nabi SAW itu kalau ada seorang mujahid meninggal, ada istrinya janda, itu disuruh nikahi. Banyak para sahabat menikahi istri-istri para mujahidin. Jadi mereka tidak tertinggal, tidak janda, tidak duda, apalagi bujang yang memang masih banyak peluangnya. Ya. Dan beliau bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang lagi subur. Ya. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan diri disebabkan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti kelak. Nabi Nuh AS berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh, surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar, kata para ulama tafsir, bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasanya 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kelihatan tali BH. Bego, robek-robek dasternya. Nggak sikat gigi masuk kamar. Nonton TV ngangkat kakinya. Makan kacang. Pegang sinetron. Nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya.